Seiring dengan meningkatnya akses internet, media sosial menjadi salah satu sarana yang kerap diakses termasuk oleh anak dan remaja. Namun, para orang tua dianjurkan untuk lebih waspada karena media sosial bisa mempengaruhi kehidupan anak dan remaja. Media sosial adalah sebuah sarana yang menyajikan fitur bagi penggunanya untuk berinteraksi, berekspresi, dan berbagai pengalaman, ide, serta pemikiran. Namun, tidak semua orang bebas untuk menggunakan media sosial. Sebagian besar media sosial memberlakukan aturan usia tertentu saat mendaftar, yaitu rata-rata pada usia 13 tahun. Hanya saja pemalsuan usia masih sangat mungkin dilakukan secara daring ataupun online. Hal ini tentu bisa berdampak buruk pada kehidupan anak dan remaja. Sisi baik dan buruk media sosial untuk anak dan remaja. Jika digunakan secara bijak, media sosial justru akan memberikan banyak keuntungan bagi anak-anak dan remaja. Seperti contoh yang pertama adalah sarana komunikasi serta dengan teman atau keluarga. Media sosial mempermudah anak dan remaja untuk tetap terhubung dengan teman-teman dan anggota keluarga yang lain, terutama yang berada jauh. Mereka bisa saling bertukar kabar, berbicara melalui pesan teks, panggilan video, ataupun grup obrolan. Ini membantu mempererat hubungan sosial dan memberikan rasa kedekatan meskipun secara fisik terpisah. Yang kedua, wadah untuk mengekspresikan diri serta berbagi karya seni, video, ataupun tulisan. Media sosial menyediakan ruang bagi anak dan remaja untuk menunjukkan kreativitas mereka. Mereka bisa mempublikasikan lukisan, musik, video, atau tulisan yang mereka buat. Ini dapat meningkatkan rasa percaya diri, membangun identitas diri, dan bahkan menjadi jalan untuk mengembangkan karir di bidang kreatif. Yang ketiga, sarana mengeksplorasi minat dan bakat. Melalui media sosial, anak dan remaja dapat menemukan komunitas atau akun-akun yang sejalan dengan minat mereka, seperti menggambar, memasak, bermain musik, olahraga, dan sebagainya. Ini memberikan mereka inspirasi serta kesempatan untuk belajar lebih banyak dan mengembangkan keterampilan secara mandiri. Yang keempat, wadah untuk memperoleh informasi dan menambah wawasan. Banyak edukatif dan informatif yang tersedia di media sosial, mulai dari video pembelajaran, artikel, hingga diskusi online. Anak dan remaja dapat memanfaatkan ini untuk memperluas pengetahuan di luar pelajaran sekolah, mengenal isu-isu sosial, budaya, hingga teknologi sehingga mereka menjadi lebih kritis dan terbuka terhadap dunia luar. Meski begitu, media sosial justru bisa menjadi bumerang bagi anak dan remaja apabila digunakan tanpa pengawasan orang tua. Dampak buruk yang mungkin timbul dari penggunaan media sosial pada anak dan remaja meliputi diantaranya adalah yang pertama itu risiko terkena atau menjadi pelaku perilaku negatif seperti cyberbullying dan body shaming. Media sosial dapat menjadi tempat munculnya perilaku tidak sehat seperti perundungan daring atau yang disebut cyberbullying atau komentar merendahkan terkait penampilan fisik, yaitu body shaming. Anak dan remaja bisa menjadi korban yang merasa tertekan atau justru pelaku karena mereka anonim di dunia maya. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan mental dan hubungan sosial mereka. Yang kedua, gangguan tidur akibat terus-menerus menjelajahi media sosial. Banyak anak dan remaja yang menggunakan media sosial hingga larut malam sehingga mengganggu pola tidur mereka. Paparan cahaya dari layar serta keasikan menjelajah konten membuat mereka sulit tidur tepat waktu, yang akhirnya berdampak pada kesehatan fisik dan konsentrasi di sekolah. Yang ketiga, sulit mempertahankan fokus dan konsentrasi. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan fokus, terutama saat belajar atau mengerjakan tugas. Notifikasi yang terus-menerus serta kebiasaan
Multitasking antara belajar dan membuka media sosial membuat anak dan remaja mudah terdistraksi. Yang keempat, percaya diri menurun karena membandingkan kehidupan pribadi dengan orang-orang yang ada di media sosial. Banyak remaja yang tanpa sadar membandingkan diri mereka dengan unggahan orang lain yang terlihat sempurna. Ini bisa menimbulkan perasaan rendah diri, tidak puas dengan diri sendiri, dan tekanan untuk tampil sempurna seperti yang mereka lihat di media sosial. Yang kelima, termakan rumor tidak benar atau berita hoak. Anak dan remaja yang belum memiliki kemampuan berpikir kritis yang matang rentan mempercayai informasi palsu yang tersebar di media sosial. Ini bisa menyebabkan mereka menyebarkan hoak tanpa sadar atau mengambil keputusan yang salah berdasarkan informasi yang menyesatkan. Selain risiko di atas, penggunaan media sosial juga berdampak pada kesehatan psikologis anak-anak. Dampak psikologis yang dapat muncul pada anak dan remaja akibat penggunaan media sosial yang berlebihan meliputi gangguan kecemasan dan depresi. Tips mendampingi anak dalam penggunaan media sosial memang tidak mudah untuk memantau anak dan remaja saat mengakses media sosial. Apalagi saat ini media sosial sudah banyak diakses melalui ponsel. Kemampuan digital anak dan remaja pun sering melampaui para orang tuanya. Meski demikian, bukan berarti orang tua boleh melepaskan kendali dan menyerahkan semuanya pada anak. Berikut ini adalah panduan mengawasi anak agar tetap aman dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, ada terapkan aturan usia menggunakan media sosial. Beberapa media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memberlakukan aturan usia minimal 13 tahun untuk membuat akun. Beritahu anak Anda bahwa pembatasan usia ini dilakukan untuk mencegah hal buruk terjadi pada mereka. Selain itu, temani saat sedang mengakses media sosial. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui apa yang dilakukan anak di media sosial. Yang kedua, perhatikan aktivitas anak di media sosial. Minta anak memperlihatkan aktivitas yang dilakukannya di media sosial. Ketika tampak kalimat, gambar, atau video yang tidak baik, segera laporkan hal tersebut pada pihak media sosial dan Anda selaku orang tua. Yang ketiga, batasi waktu anak mengakses ponsel dan atur penempatan komputer. Tidak hanya untuk menonton televisi atau main game yang harus dibatasi, waktu mengakses internet melalui ponsel juga perlu Anda batasi. Berikan anak Anda aturan dalam menggunakan media sosial, misalnya 1 atau 2 jam. Setelah selesai mengerjakan tugas sekolah. Jika media sosial diakses melalui perangkat komputer, maka ditempatkan di lokasi yang mudah Anda amati. Yang keempat, gunakan mode privasi dan program pengawasan khusus. Tiap media sosial memiliki fitur privasi yang dapat disesuaikan. Mintalah anak Anda untuk mengatur fitur tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak Anda dari hal-hal negatif, serta melindungi akun media sosial dari pencurian identitas. Orang tua juga dapat menggunakan fitur yang dapat menjadi pengawas anak dalam mengakses media sosial, termasuk memantau kata-kata yang diketik, konten gambar yang dibagikan, maupun video yang disimpan maupun sedang ditonton. Yang kelima, berikan contoh yang baik. Seringkali anak dan remaja menguasai perangkat teknologi jauh lebih cepat dibandingkan orang tuanya. Meski begitu, orang tua sebaiknya tetap mencoba untuk mencari tahu dan mempelajari aktivitas yang dilakukan anaknya. Jika orang tua tidak asing lagi menggunakan media sosial, berikan contoh yang baik pada anak. Hindari menuliskan atau berbagi sesuatu yang tidak pantas. Media sosial merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang sulit untuk dibendung. Oleh karena itu, para orang tua tidak boleh bersikap acuh dan mulailah menetapkan aturan agar anak tetap aman saat menggunakan media sosial. Jika media sosial membuat anak stres atau Anda mengalami dampak buruk akibat penggunaan teknologi ini, jangan ragu untuk berkonsultasi ke psikolog yang khusus menangani masalah pada anak.